Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nadia Podcast. Pada video kali ini kita akan membahas sedikit tentang apa itu debat. Hari ini kita kedatangan narasumber kita, Kak Salmia. Hai. Kak Salmia boleh memperkenalkan nama serta kuliah di mana? Ya, perkenalkan nama saya Salmia Rasman. Saya semester 3, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Saya kuliah di Universitas Hairun Ternate. Terima kasih atas pengenalan singkat yang telah diberikan atau sudah saya persilakan kepada Kak Salmia. Di sini langsung saja kita tanya-tanya sedikit mengenai apa itu debat. Langsung saja mungkin kali ya. Oh iya. Menurut Kak Salmia apa sih itu debat? Ya, jadi sebenarnya ada banyak perspektif terkait dengan definisi debat ini. Namun yang saya ketahui tentang debat itu adalah pertukaran dan pembahasan pendapat tentang suatu yang dengan saling menyampaikan argumentasi atau dengan tujuan untuk mempertahankan pendapat, bahkan memenangkan pendapat itu sendiri. Gitu. Oke, baik. Jadi debat itu adalah saling bertukar pikiran Ya. dan saling mempertahankan argumentasi dari satu orang ke orang, atau saling bertukar pikiran lah Ya. gitu ya, antara dua orang untuk mempertahankan argumen mereka Argumentasi, masing-masing. ya. Untuk dan juga untuk mencapai kesepakatan bersama lah. Dalam argumentasi itu kan pasti ada yang di satu sisi untuk mendapatkan satu jawaban yang mungkin disetujui oleh semua orang gitu. Ya, mungkin sudah dijelaskan sedikit penjelasan mengenai apa itu debat. Nah, menurut kesannya fungsi debat itu seperti apa sih? Ya, jadi ada beberapa fungsi debat yang saya ketahui. Yang pertama itu untuk menumbuhkan keterampilan berbicara dan dalam menyampaikan pendapat dengan baik. Kemudian juga untuk membangun daya analitis terkait dengan keahlian untuk menyimak atau memahami lawan debat kita. Ada juga menumbuhkan kemampuan dalam menyampaikan argumentasi secara logis dengan bahasa dan gestur sikap yang santun. Nah, mungkin itu penjelasan dari Kak Salmia mengenai pengertian debat, fungsi debat. Nah, mungkin sudah dijelaskan lebih detailnya, kita masuk ke menurut Kak Salmia ciri-ciri debat itu seperti apa? Ya, ciri-ciri debat ini ketika terjadi adu pendapat dan argumentasi untuk mempertahankan argumen dan mendapatkan kemenangan. Kemudian juga terjadi sesi tanya jawab yang bersifat menjatuhkan atau mempertahankan untuk mematahkan argumen lawan gitu. Kemudian setiap debat juga mengutamakan antara pihak pro dan pihak kontra. Ada juga satu sama lain saling mempertahankan pendapat atau argumennya masing-masing. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai ciri-ciri debat. Mungkin tadi saya kutip sedikit penyampaian dari ciri-ciri debat tadi. Misalkan coba berikan contoh ya dalam ciri-ciri yang telah disebutkan tadi. Contoh perdebatan itu seperti apa? Misalkan di saat apa kita dapat melakukan debat tersebut? Ya, biasa kita temui ya, mungkin lebih simpelnya saja, mungkin biasa kayak di sekolah itu atau di kampus-kampus itu kan biasa kita melakukan diskusi. Di situ kan mungkin pasti ada perbedaan argumentasi. Nah, disitulah terjadinya debat. Terus di saat kan kalau kita melakukan debat itu pasti adanya aturan atau ketentuan yang harus pro dan kontra itu harus turuti atau mengikuti aturan-aturan dalam berdebat. Terus ketika dalam berdebat itu yang diperlukan dalam perdebatan itu seperti apa? Jadi etika debat ini yang pertama itu mengemukakan pertanyaan ataupun tantangan dilakukan secara profesional. Maksud dari profesional berarti tidak menyinggung unsur sara atau menyinggung secara pribadi terhadap lawan debat gitu.
kemudian memiliki keterampilan dan berkomunikasi dengan baik, pendapat atau argumen saat berdebat disampaikan dengan bahasa yang lancar, tanpa terbata-bata. Penyampaian argumen pun harus disampaikan berdasarkan analisis kritis, sintesis dan retorika. Mungkin itu. Jadi ketika dalam debat ini ya mungkin kita sudah bisa memahami pendapat dari Kasalmia bahwa ketika kita berdebat itu harus menggunakan bahasa yang sopan, santun, dan misalkan kalau kita tidak sepakat dengan argumentasi yang diberikan oleh lawan, jangan kita langsung menganggap atau menyinggung begitu, menyinggung secara pribadi argumentasi yang diberikan dari tim lawan. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari Kasalmia. Apa sih tips kita dalam memenangkan perdebatan yang mungkin sama-sama kuat begitu dalam debat dari pro dan kontra, mungkin sama-sama kuat nih argumentasinya. Kira-kira bagaimana sih cara kita agar memenangkan debat tersebut? Ya mungkin untuk tips memenangkan debat ini mungkin saya akan memberikan beberapa tips untuk teman-teman. Yang pertama yaitu selalu berpikir komparatif. Jadi berpikir komparatif di sini itu ya seperti Anda harus selalu mempertimbangkan dampak dari segala argumen yang Anda buat. Usahakan untuk mencari kelebihan dari statement yang kita pakai. Berpikirlah dengan tidak menggunakan sudut pandang Anda sendiri. Sudut pandang dari mana saja yang bisa menjadikan fokus Anda terhadap masalah tersebut. Kemudian bertindaklah sebagai seorang pemenang, karena kepercayaan diri yang sangat baik ini materi yang bagus untuk kemampuan komunikasi yang cemerlang dan ditunjang dengan bahasa tubuh yang bisa meyakinkan para audiens untuk memilih Anda sebagai pemenang. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Ya itu dia penyampaian debat dari Kasalmia Rasman. Terima kasih sudah meluangkan waktu Anda untuk mendengar podcast dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Bye.